Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Indah Masdar, Wakil Bupati Lumajang. Bagi Anda yang mencintai Indonesia dan budayanya, khususnya wilayah lereng Semeru, saksikan YouTube channel Hastungkara yang menyajikan ritus dan budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Indonesia, ingin tahu bagaimana gamelan yang berusia ratusan tahun akan dipukul oleh para sesepuh? Inilah Hastungkara episode Gamelan Tabu Sepuh. Selamat menyaksikan. Sobat budaya, kita sekarang ada di Pendopo Mahameru. Dan malam hari ini saya bersama Bapak Kapolres kita yang tercinta, Pak Kapolres Lumajang, Bapak AKBP Mila,
Dedi Volimilewa, SIK MIK. Dan malam hari ini kita menghadiri latihan. Ini sebenarnya latihan rutin dan memang Laras Mahameru, komunitas Laras Mahameru ini adalah komunitas budaya yang ada di Lumajang yang konsentrasi untuk pengembangan dan pelestarian budaya Jawa, khususnya dalam rangka melestarikan dan mengenalkan nilai-nilai budaya. Nah, kalau malam hari ini saya bersama beliau, mungkin saya ingin bertanya-tanya. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam Mas. Sehat Bapak? Insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Bapak, saya ingin mencoba menelaah mungkin seperti apa Bapak, mungkin gagasan atau mungkin saran dan mungkin ide yang disampaikan Bapak terkait dengan pelestarian budaya yang ada di Lumajang ini Bapak. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Luhung Basuki Langgeng, Langgeng Basuki. kita sehat semua. Pertama saya ucapkan terima kasih atas undangannya, bisa hadir, bisa berkumpul, dan kita masih diberikan kesehatan untuk bisa saling menyapa dan saling bertatap muka. Jadi gagasan budaya ini merupakan suatu akar kekuatan dari bangsa. Karena tanpa budaya, bangsa itu tidak akan menguatkan atau tidak akan bisa berdiri. Yang namanya budaya terdiri dari dua kata, budi dan daya. Ketika orang itu berbudi, maka dia berdaya. Ketika orang punya budaya, berarti ada suatu ikatan masa lalu yang sudah disepakati dan dijalankan saat ini. Itu yang saya bilang, budaya itu merupakan suatu akar kekuatan. Mungkin kita pernah melihat atau mendengar cerita tentang bagaimana peradaban Islam pertama kali masuk ke bumi Nusantara. Itu kalau kita bisa tahu sejarahnya, itu yang bawa Quran pertama adalah Syekh Subakir. Bagaimana sebelum Quran itu masuk ke Indonesia itu masih banyak perlawanan dari masyarakat atau tokoh-tokoh budaya. Ya mungkin bisa dikatakan seperti Sabdo Palem, Nayo Gonggong. Bagaimana terjadi suatu kesepakatan, akhirnya ada suatu kesepakatan bagaimana Islam ini berkembang. Ya jangan pernah meninggalkan budaya-budaya yang ada di Nusantara. Contohnya seperti apa namanya, bentuk masjid ya. Bentuk masjid itu tidak menyesuaikan ada yang ada di Jazirah Arab, tapi menyesuaikan dengan ada yang ada di Jawa. Seperti Mahatma Gandhi mengatakan, your thought become your talk become your act become your habit become your destiny. Perasaanmu akan menjadi kata-katamu, kata-katamu akan menjadi pikiranmu, pikiranmu akan menjadi tindakanmu, tindakanmu akan menjadi kebiasaanmu, kebiasaanmu akan menjadi takdirmu. Jadi apa sudah dibuat, apa sudah disepakati oleh budaya, sebenarnya itu menjadi takdir kita yang baik yang harus kita teruskan. Karena seperti kata pepatah yang ada masyarakat Sumatera bilang, adat bersandi Sarah, Sarah bersandi kita bulah. Jadi adat itu sandarannya hadis, hadis itu sandarannya Quran. Itu kalau dalam Islam. Mungkin dalam kitab peninggalan-peninggalan dari agama lain pun seperti itu. Jadi seperti kata Bung Karno mengatakan, kita haruslah menjadi diri kita sendiri. Jadi dengan berbudaya kita menjadi diri kita, minimal kita tahu budaya. Ya, ketika kita tahu budaya, maka agama itu mudah masuk. Agama pun yang baik. Ketika kita tahu kita sudah budaya, agama itu masuk, maka kita akan membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya.
Baik, Pak Harto ini adalah salah satu sesepuh yang ada di komunitas Laras Mahameru. Kalau gamelannya Pak, tadi saya mendengar cerita bahwa gamelan ini usianya sudah 100 tahun lebih ya Pak ya? Iya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan berapa sih Pak tepatnya usia gamelan yang ditabuh oleh paguyuban Laras Mahameru ini? Masalah gamelan memang usianya 100 lebih. 100 lebih ya Pak? Iya, 100 tahun lebih. Masalahnya sejak zaman penjajahan sudah ada. Sudah ada. Tinggal kita manusia-manusia yang kurang bisa mengembangkan. Masalahnya apalagi sekarang ini mengenai budaya ini, ada budaya luar yang masuk ke Indonesia. Nah ini jangan sampai budaya kita itu kalah dengan budaya luar. Jangan sampai muda-muda kita itu jangan sampai tidak mau belajar. Kita harus giat untuk belajar. Tidak boleh kalah ya Pak? Nah, jangan sampai kalah dengan luar. Masa orang luar, orang Belanda, orang Jepang, ada yang jadi sinden, ada yang jadi dalang. Nah ini juga ada yang jadi pengrajin yang bagus-bagus sekali. Ini jangan sampai kalah nih. Tolong untuk warga kita sendiri, warga Indonesia. Kalau saya tertarik tadi yang mukul Pak. Pengerawitnya ini kan ada yang ibu-ibu atau mbah-mbah ya tepatnya, karena usianya berapa ini mungkin Pak Harto? Sekisaran usia berapa Pak Harto? Beliau-beliaunya. Kalau bapak-bapak itu sekitar usianya sekitar 65 lebih. 60 Ada yang lebih. umur 70. Ada yang umur 70 tahun. Luar biasa sekali. Iya. Betul, seperti yang gong itu Pak, 70 ada itu. Oh, oke. Jadi kenapa episode kali ini kita sebut dengan gamelan tabuh sepuh? Karena selain gamelannya yang berusia ratusan tahun, penabuhnya juga usianya di atas 65 tahun. Ini membuktikan bahwa di Lumajang, di lereng Gunung Semeru masih ada pelestari budaya. Dan malam hari ini juga selain yang main, kita juga kehadiran para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh budaya, dan beliau hadir di sini untuk bersama-sama nguri-nguri budaya Jawa. Jadi seperti yang disampaikan Bapak Kapolres tadi, bahwa kita harus tetap berbudaya sehingga hal-hal yang buruk itu bisa ditinggalkan. Seperti Ya, betul. Baik, Sobat Indonesia, malam hari ini luar biasa sekali. Di episode Gamelan Tabuh Sepuh kita menyaksikan bagaimana tokoh-tokoh sesepuh kita memukul gamelan, menari bersama-sama, dan juga diapresiasi oleh para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh budaya yang luar biasa. Sekali lagi, jangan lupa tonton channel YouTube Khas Tungkara, uniknya